Kita berjumpa lagi dengan channel saya, si Hotang Marsoid. Kali ini kita membicarakan hukum dagang bagian yang kelima. Topiknya adalah pemimpin perusahaan. Baik ya, pemimpin perusahaan. Suatu perusahaan haruslah diorganisir, baik itu perusahaan kecil, menengah, terlebih lagi kalau perusahaan itu perusahaan besar. Nah, perusahaan kecil biasanya atau umumnya itu dikelola oleh pemiliknya sendiri. Jadi yang langsung menjadi pemimpin perusahaan dari suatu perusahaan kecil adalah pemilik. Ya. Nah, kenyataan sehari-hari menunjukkan bahwa perusahaan kecil yang dikelola sendiri oleh pemiliknya itu seolah-olah tidak mempunyai pemimpin atau seolah-olah tidak memerlukan pemimpin. Ya. Jadi sebenarnya tidak demikian halnya. Nah, pemilik perusahaan yang mengelola sendiri perusahaannya itu merupakan orang yang mengurus semua keperluan administrasi dari perusahaan itu kepada pihak yang berwenang. Ya, termasuk mengurus masalah teknis, manajemen dan operasional. Nah, secara juridis pemilik perusahaan kecil otomatis dianggap menjadi pemimpin perusahaan karena dialah yang memiliki kepentingan secara real mengelola kepentingan administratif. Nah, itulah sebabnya pemimpin perusahaan kecil tanpa bantuan orang lain ya, dapat mengelola perusahaannya ya, sehari-hari, baik itu dalam hal apapun, ya, termasuk berurusan dengan pihak yang berwenang. Nah, sekarang kita masuk ke perusahaan yang menengah, kelas menengah. Perusahaan menengah. Nah, di samping pemilik, juga ini sudah memerlukan bantuan orang lain untuk mengelola perusahaan itu. Nah, pengorganisasian perusahaan menengah ini sudah lebih jelas kelihatan ya, dibanding dengan perusahaan kecil. Nah, yang menjadi pemimpin dalam perusahaan kelas menengah ini adalah pemiliknya juga. Pemilik ya. Sebab secara administratif dan juridis, pemilik merupakan pengelola serta yang bertanggung jawab terhadap perusahaan. Nah, orang lain sebagai pekerja, ya, orang lain hanya sebagai pekerja yang mendapat upah. Nah, jadi perusahaan kecil dan perusahaan menengah ini pada umumnya itu adalah perusahaan perorangan, ya, perusahaan perorangan. Nah, bisa saja katakanlah dulu belum masuk dia dalam tingkat persekutuan atau belum masuk kategori firma dan perseroan komanditer CV ya, belum. Nah, perusahaan pribadi pun sebenarnya banyak yang sudah tergolong maju dan memiliki aset besar ya. Nah, perusahaan menengah ini atau kelas menengah ini memang pada dasarnya sudah memerlukan bantuan orang lain. Ya. Jadi pengorganisasiannya ini sudah jelas kelihatan dibanding dengan perusahaan kecil. Karena dengan adanya bantuan orang lain sebagai pekerja yang mendapat upah, maka jelas sekali di situ sudah ada
penggajian, sudah ada laporan-laporan kepada pihak terkait dan yang berkaitan dengan pemerintah. Ya. Nah, jadi itulah sedikit tentang pemimpin perusahaan di perusahaan kecil dan menengah. Nah, mengapa pemilik itu dikatakan langsung menjadi pemimpin? Nah, tadi saya katakan perusahaan ini termasuk perusahaan perorangan. Ya, jadi pemilik itu yang langsung mengelola secara operasional kegiatan daripada perusahaan itu, baik itu dalam hal transaksi dengan relasi bisnis atau konsumen langsung, dan juga atas nama mereka lah perusahaan itu didirikan. Misalnya akte, kalau dia memiliki akte atas nama pemilik. Nah, berkaitan juga dengan pihak lembaga keuangan, misalnya dengan bank, maka itu adalah atas nama mereka sendiri. Nah, berkaitan dengan perizinan juga atas nama mereka sendiri. Nah, itulah makanya katakan pengelolaan secara manajemen dan setiap kegiatan transaksi mereka lakukan sendiri atas nama sendiri, dan keuntungan daripada perusahaan itu masuk pada harta pribadi daripada pemilik. Itulah makanya disebut menjadi pemimpin perusahaan. Ya. Nah, pada perusahaan besar itu berbeda. Nah, pemimpin perusahaan yang sudah tergolong besar adalah dewan pimpinan yang disebut dengan direksi. Ya. Nah, ini terutama dalam hal perseroan. Nah, perseroan itu kita masukkan dalam golongan perusahaan besar. Ya. Jadi dewan direksi ini diketuai atau dikepalai oleh direktur utama. Nah, pada umumnya pengusaha perusahaan besar atau yang mendirikan PT, mereka itu hanya mendirikan dan mereka lah sebagai pemegang saham. Tetapi ketika perusahaan itu sudah berdiri, mereka menyerahkan pengelolaan perusahaan ini kepada expert atau ahli. Itulah yang disebut dengan dewan direksi. Jadi dewan direksi ini menjadi pemimpin perusahaan adalah berdasarkan kuasa yang mereka terima dari pemegang saham. Nah, pemegang saham memberi kuasa kepada orang lain yang memiliki kemampuan secara profesional untuk mengelola dan memimpin perusahaan yang didirikan oleh pemegang saham itu. Nah, pemimpin perusahaan yang demikian memperoleh kuasa dari pemegang saham. Ya. Jadi hubungan hukum pengusaha atau pemegang saham dengan pemimpin perusahaan tersebut adalah didasarkan pada hubungan pemberian kuasa. Ya. Nah, itu tentang pemimpin perusahaan. Nah, sekarang kita masuk tentang pembantu pengusaha. Nah, pada umumnya para pengusaha, ya terutama pengusaha di perusahaan besar, selalu dibantu oleh orang lain dalam mengelola perusahaannya. Ya. Karena pada umumnya kalau di perusahaan besar, pengusaha itu hanya pemegang saham, ya, pemilik saham, tetapi untuk mengelola itu diserahkan kepada ahli atau expert. Nah, bantuan dimaksud dapat dikategorikan dua bentuk. Ya.
Yaitu begini, bantuan dalam arti ikut bersama-sama mengelola perusahaan. Dan yang kedua, bantuan dalam arti secara penuh mengelola perusahaan. Nah, selain dari dua bentuk ini, pembantu pengusaha dapat juga dibedakan atas dua jenis. Ya. Nah, pembantu pengusaha dalam perusahaannya, misalnya itu adalah pegawai, ya, pedagang berkeliling, pengurus filial, pemegang prokurasi, dan pemimpin perusahaan. Nah, pemimpin perusahaan itulah yang menerima kuasa, ya. Sedangkan pegawai, pedagang berkeliling, pengurus filial, pemegang prokurasi, itu semua adalah karyawan sebenarnya yang membantu pengusaha dari dalam. Ya. Nah, jenis kedua yaitu bantuan dari luar struktur perusahaan. Ya, dari luar. Jadi bukan merupakan pegawai, bukan orang dalam, ya. Nah, katakan ini perusahaan, nah mereka itu adalah berada di luar lingkaran perusahaan itu. Nah, itulah ya pembantu dari luar struktur perusahaan. Nah, mereka ini adalah agen, ya, agen perusahaan, kemudian makelar, kemudian komisioner. Nah, di samping itu masih ada lagi pendapat yang menambahkan notaris dan pengacara. Ya. Tapi ini kan berkaitan dengan hal-hal yang sangat insidentil ini, ya, notaris dan pengacara. Ya. Nah, pembantu pengusaha di dalam perusahaan merupakan pegawai yang mempunyai hubungan kerja tetap dengan perusahaan. Ya. Nah, sekali lagi saya katakan, pembantu pengusaha di dalam perusahaan merupakan pegawai yang mempunyai hubungan kerja tetap dengan perusahaan. Nah, jadi sebagai pekerja tetap, maka pembantu pengusaha di dalam perusahaan berada pada posisi hubungan perburuhan dengan perusahaan. Nah, jadi karyawan suatu perusahaan itu, karyawan tetapnya itu memiliki hubungan perburuhan dengan perusahaan di mana mereka bekerja. Jadi mereka adalah karyawan, ya, karyawan tetap di perusahaan itu. Nah, posisi yang demikian itu menunjukkan bahwa hubungan antara pengusaha dengan pembantu pengusaha didasarkan pada hubungan subordinasi. Subordinan artinya atasan dengan bawahan, ya. Nah, lebih jelasnya mengenai orang-orang yang membantu pengusaha ini dapat kita sebut sebagai berikut. Yang pertama itu adalah pegawai atau karyawan. Nah, pegawai atau karyawan ini adalah orang-orang yang membantu pengusaha baik dalam tugas-tugas administratif dan teknis pada kegiatan perusahaan. Nah, hal ini terjadi karena perusahaan itu tidak mungkin dikelola sendiri oleh pengusaha, ya. Misalnya katakanlah suatu departemen store, ya, departemen store atau swalayan, ya, swalayan. Ada pegawai personalia, ada pegawai pemasaran, ada pegawai keuangan, ada bidang logistik, ada juridik, ada pengepak, ada penyusun barang, pengangkat barang, ada kasir dan lain-lain. Ya. Nah, ada manajer di situ yang bekerja. Itu adalah pegawai, ya. Kemudian yang kedua adalah pedagang berkeliling. Pedagang berkeliling ini dalam bahasa sehari-hari kita kenal dengan sales, ya, sales. Nah, suatu perusahaan pada umumnya mempunyai pedagang berkeliling yang tugasnya memperkenalkan sekaligus menjual produk kepada pedagang-pedagang lainnya atau kepada konsumen terakhir.
Jadi pedagang berkeliling itu bisa memperkenalkan produk mereka itu kepada uh, kegiatan lain ya atau perusahaan lain, dan perusahaan itu nanti juga akan menjualnya kepada perusahaan lain atau kepada konsumen terakhir. Ya, bisa saja. Nah, pedagang berkeliling boleh membuat persetujuan dengan pihak ketiga untuk dan atas nama perusahaan. Nah, artinya pedagang berkeliling ini mempunyai wewenang untuk mengikat perjanjian di perusahaan mana dia bekerja dengan perusahaan lain, dalam hal pembuatan kontrak, dapat mengikatkan. Jadi misalnya untuk melakukan jual beli misalnya ya. Nah, perusahaannya itu adalah perusahaan yang memproduksi sesuatu barang. Nah, ketika dia memperkenalkan itu kepada pihak lain, maka pihak lain itu mau membeli, maka pedagang berkeliling itulah yang menyelesaikan ya, transaksi tersebut. Nah, status hukumnya ini juga didasarkan pada hubungan hukum perburuhan. Ya, sebab pedagang berkeliling adalah pegawai perusahaan. Ya. Nah, jadi, namun demikian pedagang berkeliling tetap bekerja atas pemberian kuasa kalau dia melakukan kegiatan transaksi dengan perusahaan lainnya. Yang ketiga, pembantu pengusaha yang ketiga adalah pemegang prokurasi. Nah, pemegang prokurasi adalah kuasa dari pengusaha yang membantu pengusaha dalam bidang tertentu. Nah, jadi pemegang prokurasi itu sudah ditentukan dalam bidang-bidang apa saja dia melakukan kegiatannya. Misalnya dalam hal urusan negosiasi, ya, atau juga menandatangani surat-surat saja, atau urusan dengan bank, ya, itu saja misalnya. Jadi untuk membedakan pemegang prokurasi dengan pemimpin perusahaan dalam hal mewakili perusahaan itu ke pihak luar, maka selalu lah ditulis huruf PP ya, mengawali nama perusahaan. Jadi misalnya, si A adalah pemegang prokurasi, melakukan kegiatan transaksi menandatangani surat-surat dengan perusahaan lain, maka dia akan ditulis di situ PP, ya, toko Halilintar, ya, baru ditulis namanya. Namanya siapa? Ya, nama PP tersebut. Ya, misalnya katakanlah Panggabean, ya, M Panggabean, dan tangani. Nah, PP itu menunjukkan bahwa dia bukanlah direksi, tapi itu menunjukkan pemegang prokurasi. Dia itu mewakili pemimpin perusahaan dalam hal melakukan transaksi tersebut. Ya. Nah, yang keempat adalah pengurus filial. Ya. Pengurus filial ini mewakili pemimpin dalam hal berkenaan dengan cabang perniagaan. Ya. Cabang ya. Jadi pengurus filial sebenarnya merupakan pemimpin cabang ya, suatu perusahaan dalam wilayah tertentu. Jadi dengan kata lain boleh dikatakan sekarang pengurus filial itu adalah kepala cabang, ya, kepala cabang. Jadi katakanlah perusahaan ini A ada di pusat, lalu ada cabangnya di berbagai daerah. Nah, pemimpin cabang ini itulah yang disebut dengan pengurus filial, ya, pengurus filial. Kemudian ada pembantu pengusaha di luar struktur. Nah, ini di luar struktur. Kalau tadi semua yang saya sebut itu adalah pembantu pengusaha dalam struktur. Nah, sekarang pengusaha di luar struktur. Berarti bukan pegawai, ya. Ya, bukan pegawai dia. Nah, itu yang pertama adalah agen perniagaan. Ya, agen perniagaan. Kemudian yang kedua adalah makelar. Nah, yang ketiga adalah
lihat komisioner, ya, komisioner. Nah, tentang agen, maklar dan komisioner akan kita bicarakan tersendiri. Baik, ya. Sampai sekian dulu perjumpaan kita. Selamat bertemu kembali dalam channel saya, Sultan Soed, dalam topik yang selanjutnya. Terima kasih.